efektifin bentar. waktunya dari yang udah ada yang record ya. Ya udah kalau udah ada yang record mungkin dari yang pemaparan pertama dari yang B1 mungkin bisa di bisa dimulai aja. Apa Sorry, perlu perkenalan. bantuan share screen? Apa gimana? Oh iya, perkenalan dulu. Sambil di-share mau share? PPT-nya aja. Biar share screen dia. Kagak sapi. Ada yang sapi share screen gak guys? Punten. Thank you ya dia. Gajar lagi. Diulang aja, diulang. Oke nih, langsung. Yep. Ya di dari slide pertama di. Oke ya. Selamat pagi semuanya dan juga Pak Joko. Jadi kami dari kelompok 2, di sini kami akan memaparkan mengenai hasil pembahasan kami dari file yang sudah dikirimkan pada 2 pekan sebelumnya, yaitu mengenai kemungkinan masa depan dari iklim. Nah, berikut merupakan kelompok kami dari kelompok B ataupun kelompok 2, dan kami akan memulainya dari pemaparan yang pertama. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fiorenza Graciela, NIM 130-23047. Skenario model dan proyeksi iklim. Laporan ini menilai respon iklim terhadap 5 skenario ilustratif yang mencakup berbagai kemungkinan perkembangan pemicu antropogenik perubahan iklim di masa depan. Laporan ini menilai hasil-hasil model iklim menggunakan coupled model intercomparison project phase 6. Untuk grafiknya sendiri, grafik yang A menunjukkan lintasan karbon dioksida dari semua sektor per tahunnya, dan grafik B menunjukkan peningkatan suhu dari emisi-emisi yang berbeda sesuai skenario masing-masing. Proyeksi peningkatan suhu permukaan global. Pemanasan global diperkirakan akan terus berlanjut setidaknya hingga pertengahan abad ini dalam semua skenario emisi. Peningkatan suhu sebesar 1,5 derajat hingga 2 derajat Celcius sangat mungkin terjadi pada abad ke-21 tanpa pengurangan emisi CO2 yang signifikan. Dampak seperti gelombang panas dan efek iklim lainnya akan terjadi dalam waktu dekat. Next. Perkenalkan, nama saya Putu Pratnya Paramita Lubawa dengan NIM 130-2392. Nah, kali ini mengenai 20 sampai 1900. Nah, pada tahun 2081 hingga 2100 diperkirakan bahwa suhu permukaan global akan meningkat antara 1 derajat Celcius hingga 5,7 derajat Celcius tergantung pada skenario emisi. Yang pertama ada skenario emisi rendah dengan SSP 1 sampai 1,9 dengan estimasi terbaik menambah hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, skenario berikutnya adalah skenario emisi tinggi dengan SSP 5 sampai 8,5 dengan estimasi terbaik meningkat hingga 4,4 derajat Celcius. Nah, ya tadi sempat disinggung mengenai SSP. SSP ini adalah Shared Socio-Economic Pathways yang digunakan untuk memprediksi perkembangan sosial dan ekonomi global yang dapat memengaruhi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Nah, jika kita lihat ini, peningkatan suhu global dihitung sebagai rata-rata untuk setiap periode selama 20 tahun. Lalu skenario dengan emisi lebih tinggi, yaitu SSP 3-7 dan SSP 5-8,5 menunjukkan bahwa
peningkatan suhu yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan skenario emisi rendah pada SSP 1 hingga 1,9 dan SSP 1 hingga 2,6. Kenaikan suhu ini diperkirakan lebih besar di periode mendatang pada tahun 2081 hingga 2100 dibandingkan periode yang lebih dekat. Oke, melanjutkan dari poin sebelumnya, akan melanjutkan aku Alira Zahira, NIM 1302390, akan melanjutkan pembahasan mengenai pemanasan pada 2 derajat Celcius dan dampaknya. Pemanasan sebesar 2 derajat Celcius akan menyebabkan dampak yang lebih intens. Skenario emisi yang lebih tinggi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya yaitu SSP 3-7 dan SSP 5-8,5 menunjukkan peningkatan suhu yang lebih parah dibandingkan skenario emisi yang lebih rendah yaitu pada SSP 1-2,6 dan SSP 2-4,5. Oke, bagian selanjutnya dampak buruk perubahan iklim. Sebelumnya perkenalkan saya Reza Ditya dengan NIM 1312162. Nah, di sini dampak buruk dari perubahan iklim yang pertama itu adalah peningkatan suhu yang terjadi lebih cepat di daratan dan juga di Arktik. Kemudian yang kedua adalah cuaca yang ekstrim, yang semakin sering dan juga intens. Dan ketiga adalah kenaikan permukaan laut dan akan menyebabkan banjir di pesisir dan juga erosi pantai yang lebih sering dan juga parah. Selanjutnya adalah pencairan es, yakni lapisan es di kutub dan gletser akan terus mencair, sehingga akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kemudian selanjutnya adalah perubahan pola curah hujan. Di beberapa wilayah yang akan mengalami peningkatan curah hujan, sementara wilayah lainnya akan mengalami kekeringan yang lebih parah. Dan terakhir adalah peningkatan intensitas badai tropis, yang mana akan menjadi lebih kuat dan juga merusak. Nah, di sini dapat dilihat perbandingan antara data observasi dengan simulasi. Pada gambar di atas itu adalah perubahan suhu rata-rata tahunan pada pemanasan global dari data yang diamati. Dan pada bagian bawah itu bisa dilihat untuk kasus simulasi pada 1,5 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat dilihat bahwasanya ada suatu korelasi yang kuat baik antara data yang diamati maupun simulasi model iklim. Perkenalkan saya Hafid 121211072. Jadi di sini dampak-dampak buruk dari perubahan iklim ini adalah perubahan curah hujan. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ketika ada simulasi untuk perubahan 1,5, 2, dan 4 derajat pemanasan global. Di sini akan terjadi simulasi yang dapat memperlihatkan betapa deviasinya akan sangat lebar sekali untuk pemanasan global dengan suhu yang sangat tinggi gitu. Jadi bisa dilihat misalkan untuk 1,5 derajat akan ada beberapa perubahan peningkatan di wilayah lintang tinggi, wilayah Pasifik Khatulistiwa dan sebagian wilayah monsun. Namun menurun di wilayah subtropis dan wilayah terbatas di wilayah tropis. Nah, jadi untuk semakin besarnya pemanasan global, daerah yang kering akan semakin kering dan yang basah akan jauh menjadi lebih basah. Jadi next. Itu juga merupakan dari perubahan kelembapan tanahnya gitu. Disimulasikan juga untuk skenario 1,5, 2 derajat dan 4 derajat. Gitu. Jadi di seluruh peningkatan pemanasan, perubahan kelembapan tanah sebagian besar itu mengikuti perubahan curah hujan. Tapi juga menunjukkan beberapa perbedaan karena pengaruh evapotranspirasi. Jadi di sini juga sebenarnya hampir mirip. Daerah yang daerah yang dulunya kering akan jauh lebih kering ketika perubahan simulasi pada temperatur yang lebih tinggi, dan akan cenderung daerah yang basah akan menjadi semakin basah pada simulasi temperatur yang semakin tinggi. Perubahan absolut yang relatif kecil mungkin tampak besar jika dinyatakan dalam satuan deviasi standar di wilayah kering dengan variabilitas antar tahunan yang kecil pada kondisi baseline. Di next. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Dihya Dailami, NIM 131211116. Berikut merupakan perubahan ekstrim yang diproyeksikan dari suhu panas ekstrim yang ada di daratan. Jadi di sini ada proyeksi dari perubahan
suhu panas ekstrim di daratan yang dibuat dari acara 10 tahun yang sebelah kiri, lalu gambar yang sebelah kanan adalah peristiwa 50 tahun. Di sini terlihat bahwasanya dengan berbagai skenario dari peningkatan suhu global, ada dari saat ini 1 derajat, lalu ada 1,5 derajat, lalu berlanjut hingga ke 4 derajat, terlihat bahwasanya terjadi berbagai perubahan yang membuat hal ini dapat berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya perubahan iklim ini dapat dibandingkan dengan periode dari tahun 1850 hingga 1900 yang dianggap sebagai iklim tanpa pengaruh pada manusia. Jadi setelah tahun 1900 terlihat bahwasanya adanya perubahan iklim yang mempengaruhi manusia. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya suhu ekstrim ini punya definisi, yaitu suhu maksimum yang terlampaui rata-rata sekali dalam 10 tahun. Di sini ada penjelasan mengenai gambarnya, yaitu di slide berikutnya, yaitu ada titik gelap. Jadi dari gambar-gambar ini ada titik gelap yang ada di grafik dan juga ada titik terang. Nah, titik gelap ini menunjukkan tahun dengan suhu atau curah hujan yang ekstrim. Sedangkan titik terang ini menunjukkan tahun tanpa kejadian yang ekstrim. Terlihat bahwasanya dengan peningkatan suhu yang semakin tinggi, ini membuat titik gelapnya semakin banyak, yang menunjukkan bahwasanya terjadi perubahan yang lebih ekstrim ketimbang peningkatan suhu yang relatif lebih rendah ketimbang yang lainnya. Untuk intensitas, data disajikan dalam median dan rentang dengan perubahan intensitas suhu dan curah. Hujan dinyatakan dalam derajat Celcius dan persentase, serta perubahan kekeringan sebagai pecahan standar deviasi kelembaban tanah. Lalu yang terakhir, mengenai perubahan ekstrim yang diproyeksikan ini mengenai curah hujan lebat di daratan serta kekeringan pertanian dan ekologi di daerah kering. Nah, ini serupa dengan grafik sebelumnya, cuman dari parameter yang berbeda, yaitu curah hujan dan juga kekeringan pertanian dan ekologi di daerah kering. Baik, perkenalkan saya Asila Fianka Putri, 130230116. Pembahasan selanjutnya yaitu B3, pengaruh pemanasan global terhadap siklus air dan perubahan pola curah hujan. Yang pertama, pengaruhnya yaitu terhadap siklus air. Siklus air global akan semakin bervariasi dan curah hujan meningkat dengan kenaikan suhu global. Yang kedua, proyeksi kenaikan curah hujan. Curah hujan lebih bervariasi di sebagian besar wilayah lintang tinggi, Pasifik Khatulistiwa, dan sebagian wilayah monsun. Sementara wilayah subtropis dan sebagian wilayah tropis akan mengalami penurunan curah hujan. Yang ketiga, cuaca ekstrim. Iklim yang lebih hangat akan memperparah cuaca dan musim yang mengakibatkan banjir, yaitu di wilayah dengan curah hujan tinggi, ataupun kekeringan, yaitu di wilayah dengan curah hujan yang rendah. Hal ini bergantung pada proyeksi perubahan sirkulasi atmosfer global. Yang keempat, pengaruh terhadap curah hujan muson. Curah hujan muson akan meningkat pada skala global di beberapa wilayah Asia dan Afrika. Curah hujan muson itu diakibatkan oleh angin muson dan menyebabkan musim hujan atau musim kemarau. Yang terakhir, pergeseran jalur badai. Jalur badai musim panas di lintang tengah belahan bumi selatan kemungkinan akan bergeser ke selatan dan intensitas meningkat dalam skenario gas rumah kaca. Berikutnya mengenai penyerapan karbon di lautan dan daratan. Semakin besar emisi karbon dioksida di atmosfer, maka penyerapan karbon dioksida oleh daratan juga akan meningkat, namun kecepatan produksi CO2 oleh manusia jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan penyerapan CO2 oleh alam. Berdasarkan pemodelan CMIP6, konsentrasi abad ini yaitu melalui skenario SSP 2 sampai 4,5, laju CO2 tes tolong masuk suaranya. Masuk Bu. Berdasarkan pemodelan CMIP6, konsentrasi abad ini, laju CO2 yang diserap oleh alam akan berkurang pada abad ke-21. Namun ketidakpastian jadi semakin besar dengan meningkatnya kadar CO2 di atmosfer. Oke, melanjutkan yang bagian 4. Ada nggak suara? Halo, tes. Masuk, Ben. Oke.
Lanjutkan yang bagian 4, nama saya Ruben, 131211049, mengenai penyerapan karbon di lautan dan di daratan. Di sini ada simulasi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada 5 skenario, dan yang paling kiri ke paling kanan adalah skenario dari paling baik hingga ke paling buruknya. Dan maksud dari diagram ini ada 2, yang pertama diagram batang. Diagram batang itu menggambarkan perkiraan jumlah CO antropogeniknya antara tahun 1850 sampai 2100. Dan yang abu-abu itu adalah yang tersisa di atmosfer ya, atau tersisa di menjadi suasananya. Karena pada awalnya diserap oleh daratan dan lautan, namun seiring berjalannya waktu akan ada beberapa emisi yang diserap juga ke atmosfer, sehingga dari tahun ke tahun akan terlihat bahwa diagram batangnya yang bagian abu-abu akan semakin meningkat, dan itu menunjukkan emisi di udara yang semakin tinggi dan semakin buruk. Lalu untuk yang bagian bulatnya atau bagian donat di sini disebutnya, itu menggambarkan CO antropogenik kumulatif yang diserap oleh daratan dan lautan, dan nilai dalam persentase di situ yang ada 70%, 65, 54 dan seterusnya. Itu merupakan proporsi kumulatif CO antropogenik yang dihasilkan dari gabungan penyerap daratan dan lautan pada tahun 2100 berdasarkan simulasi di masing-masing skenario. Next. Halo, suaranya masuk nggak? Aman, Bun. Oke. Jadi lanjut, perkenalkan nama saya Calvin, NIM 131212208. Jadi dari dokumen ini disebutkan bahwa dampak emisi gas rumah kaca dari perilaku manusia di masa lalu dan masa sekarang akan sangat berdampak di masa depan dan diprediksi tidak dapat dihindari. Dari sini ada grafik yang memproyeksikan dari masing-masing skenario bahwa perubahan suhu global akan terus meningkat. Trennya dari tahun 1850 sampai diproyeksikan sampai 2100 itu akan terus meningkat, bahkan bisa mencapai kenaikan hampir 5 derajat Celcius untuk skenario yang paling buruk. Dan untuk keasaman permukaan laut juga diperkirakan akan semakin asam dikarenakan adanya emisi karbon yang semakin banyak di masa depan. Dan akibatnya berdampak pada stratifikasi laut, pengasaman laut, dan deoksigenasi. Boleh lanjut? Dan di sini ada gambar berkurangnya kawasan es laut Arktik dari tahun 1950 sampai 2100 yang disebabkan juga oleh tingginya emisi, sehingga es semakin mencair dan akibatnya berdampak pada kenaikan permukaan air laut yang semakin meninggi, bahkan bisa mencapai hampir 2 meter di tahun 2150. Lanjut. Oke, dilanjut. Perkenalkan, nama saya Angger Pangestu dengan NIM 131211066. Nah, jadi melanjutkan taman saya Calvin, ini adalah kenaikan jangka panjang. Nantinya permukaan air laut diperkirakan akan meningkat selama berabad-abad hingga ribuan tahun akibat pemanasan laut dan pencairan lapisan es. Nah, ini kepercayaan tinggi itu maksudnya apa? Ilmuwan itu bisa mempercayai ini. Nanti yang di pemanasan 5 derajat kepercayaan rendah. Karena apa? Karena banyak faktor-faktor yang tidak bisa ditebak. Seperti itu. Nah, selanjutnya konsistensi dengan data historis, proyeksi kenaikan permukaan air laut sesuai dengan tingkat yang terjadi pada periode iklim hangat di masa lalu. Nah, sekitar 175.000 tahun lalu, kenaikan itu 5-10 meter lebih tinggi dengan suhu global 0,5 derajat Celcius sampai 1,5 derajat lebih tinggi. Nah, sekitar 3 juta tahun lalu, airnya itu jauh lebih tinggi. Naiknya itu 5-25 meter lebih tinggi dengan suhu global 2,5 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, dilihat juga dari grafik kiri ini menunjukkan grafik SSP. Jadi
Yang kiri nih SSP 5 sampai 8,5 itu kalau kita tidak berhasil menjalankan rencana pengurangan emisi. Lanjut. Ini proyeksi kenaikan permukaan air laut di tahun 2300 terlihat bahwa proyeksi dilakukan dengan skenario SSP 1 hingga 2,6 dan SSP 5 hingga 8,5. Hal ini didasarkan pada tingkat kepercayaan dari hasil proyeksinya. Nah, untuk skenario yang lain dirasa belum cukup kuat dari hasil simulasi. Hal ini menjadi bukti yang kuat bahwa perubahan iklim merupakan hal yang serius dengan peningkatan permukaan laut yang diproyeksikan, mengindikasikan bahwa tidak ada tempat di bumi yang dapat ditinggali nantinya. Lanjut. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua, kenalin saya Dewa Ramsyata, tim 130-2301. Menanggapi materi D1 yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pada slide 5, saya ingin bertanya, apakah range peningkatan suhu di tahun 2081 sampai 2100 itu tidak terlalu rendah, yaitu pada 1,5 sampai 5,7 derajat Celcius. Karena sekarang itu di Kapuas udah naik 2 derajat Celcius dan di Makassar udah naik 1,5 derajat Celcius. Itu menurut data dari BMKG. Oke, mungkin langsung izin menanggapi aja buat sanggahan atau pertanyaan dari Adel sendiri. Itu memang range peningkatan suhu global di 1 sampai 57 derajat Celcius untuk tahun 2081 sampai 2100 memang tampak rendah jika dibandingkan dengan kenaikan lokal saat ini, seperti di Kapuas yaitu penambahan sekitar 2 derajat Celcius dan di Makassar sendiri penambahan sekitar 1,5 derajat Celcius. Namun penting untuk memahami bahwa proyeksi dari yang diberikan tadi adalah rata-rata global, sehingga tidak mencerminkan fluktuasi di tingkat regional ataupun lokal sendiri seperti di Kapuas atau Makassar tadi. Sehingga suhu di wilayah tertentu seperti daerah tropis atau perkotaan yang padat bisa meningkat lebih cepat dari rata-rata global karena faktor-faktor lokal seperti urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan. Proyeksi global tetap relevan untuk memahami tren keseluruhan dari peningkatan suhu dari global itu sendiri. Sedangkan data lokal seperti dari BMKG tadi menggambarkan dampak yang lebih langsung dan variabel yang terjadi di lapangan sendiri seperti di Kapuas dan Makassar tadi. Cukup menjawab. Terima kasih Awi atas jawabannya. Saya izin bertanya juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM 131217172. Izin bertanya terkait materi yang B1. Tadi dijelaskan bahwa kenaikan pemanasan sebesar 2 derajat Celcius akan menyebabkan dampak yang lebih intens. Nah, ini boleh dijelasin nggak maksud dampaknya itu gimana sama maksud intensnya itu bagaimana? Oke, terima kasih. Nama saya mungkin kenapa 2 derajat Celcius kenaikannya karena sekarang pun dibandingkan tahun 1900 kenaikan global sudah mencapai sampai kira-kira 1 derajat Celcius. Dampaknya sudah sekarang. Kalau naik 1 derajat lagi itu akan menyebabkan dampak yang lebih bervariasi. Contohnya, izin mengenalkan kembali, saya Putra Para Bintang Bawah, NIM 30 23 092.
seperti yang dijelaskan oleh teman saya, ada beberapa kali dampak yang bisa terjadi akibat kenaikan yang signifikan. Beberapa contoh dampak nyata yang bisa dilihat sekarang adalah peningkatan permukaan laut karena penyaluran air serta kerusakan ekosistem kemudian. Lalu ada penggunaan internet dan penggunaan merupakan gangguan jaringan pangan. Nah, terakhir ada juga dampak pada kesehatan manusia karena perubahan suhu dapat menyebabkan panas, bahkan penyakit juga dapat berkembang lebih cepat daripada yang seharusnya terjadi. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya bisa mengusulkan pertanyaan tambahan. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sofia Novianti, NIM 130231117. Dalam pemaparan disebutkan bahwa ada beberapa dampak buruk perubahan iklim pada bagian B.2, termasuk dampak buruk dari peningkatan gelombang panas, kekeringan, dan perubahan curah hujan. Nah, bagaimana kita dapat mengantisipasi dampak gelombang panas, kekeringan, dan curah hujan lebat tersebut yang semakin terjadi di berbagai wilayah, terutama di negara-negara yang belum siap secara infrastruktur? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggulangi berbagai perubahan iklim ini yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di tempat-tempat yang belum siap dari segi infrastrukturnya. Dan dalam hal ini, kemungkinan besar yang mengalami ketidaksiapan dalam infrastruktur merupakan negara-negara yang masih berkembang. Nah, untuk penjawaban akan hal ini dapat dijawab dari komitmen global, dari adanya Paris Agreement waktu itu di tahun 2015 yang sudah diratifikasi oleh berbagai negara, dan juga kita melihat bahwasannya dari PBB sendiri sudah mengeluarkan 17 SDG, dan di SDG nomor 17 yaitu adalah isinya adalah komitmen untuk partnership, global partnership, bagaimana kita saling bahu-membahu antar negara dalam membantu gitu dalam penanggulangan perubahan iklim. Nah, dalam hal ini untuk negara-negara yang belum siap dari segi infrastruktur dapat meminta bantuan, dapat meminta tolong kepada negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur yang baik, sudah memiliki ekonomi yang baik untuk mendorong mereka melakukan kemajuan dari segi teknologi dan juga infrastruktur sehingga nantinya dapat menanggulangi perubahan iklim yang ada. Dan juga kita melihat bahwasannya bagaimana komitmen global dalam mengurangi emisi karbon, dalam memajukan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan lain semacamnya. Jadi untuk penjawaban akan hal itu dijawab lewat komitmen global dan juga SDG yang mana antar negara ini saling membantu untuk menanggulangi perubahan iklim yang ada. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya sebelumnya. Dikenalkan saya Radhi Mofil Fardal Yazid, NIM 12121. Waduh. Nah, udah. Tes. Dengar nggak ya? Masuk. Oke, saya cari putus. Kenalkan lagi, Radhi Mofil Yazid, NIM 12121.
Sebelumnya saya izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa siklus air global diperkirakan akan semakin bervariasi dengan suhu yang lebih tinggi. Pertanyaan saya, apakah ada langkah konkret yang dapat diambil untuk memperlambat pemanasan wilayah daratan? Baik, perkenalkan lagi saya Aslavianka Putri 130230116. Menanggapi Cek. Sorry, nge-lag. Diulang ya. Oke. Langsung. Oke, baik, izin menjawab dulu yang pertanyaan pertama tadi. Untuk langkah konkret yang bisa dilakukan yaitu, yang pertama ada penghijauan atau reforestasi, karena kan siklus air hujan itu sendiri dipengaruhi oleh pemanasan global, sehingga dengan penghijauan itu, dapat kembali menyerap karbon dioksida. Kemudian ada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, sama halnya seperti penghijauan, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor ini dapat mengurangi, produksi karbon dioksida. Kemudian ada pengembangan energi terbarukan dan mendukung sistem pertanian dan konsumsi lokal, yaitu, konsumsi produk lokal dapat mengurangi kebutuhan akan transportasi jarak jauh yang beremisi tinggi. Penggunaan produk lokal juga dapat menurunkan jejak karbon dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan setempat. Apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya kembali ya tadi. Karena kita bisa membuktikan secara peningkatan frekuensi peristiwa ekstrim seperti banjir dan peristiwa kekeringan itu disebabkan oleh pemanasan global. Bagaimana itu kalau apabila itu tuh sebenarnya bukan pemanasan global, kayak sistem apa ya, variasi alam aja setiap 30 tahunan atau bagaimana gitu. Gimana bisa jelas bahwa itu sistem pemanasan global? Mungkin itu sih pertanyaan yang tadi. Oke, baik, menjawab pertanyaannya, mungkin ini untuk, kewenangan pihak berwajib ya, maksudnya pihak yang bersangkutan. Jadi, saya yakin pihak yang bersangkutan itu udah melakukan penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain. Jadi nggak cuman di pemanasan global aja, tapi kayak faktor-faktor lain seperti yang disebutkan tadi, perubahan tata guna lahan atau variasi alami dalam sistem iklim. Karena juga dalam summary tidak dicantumkan secara gamblang bahwa itu benar-benar terjadi full hanya karena pemanasan global tanpa memperhatikan faktor lain. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai pada bagian 4. Jadi berdasarkan yang sudah saya baca tentang penyerapan CO2 ke dalam tanah pada tahun lalu, penyerapan tersebut sangatlah tidak efektif. Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menaikkan tingkat penyerapan CO2 ke dalam tanah tersebut? Oke, izin menjawab. Nama saya Ruben, ingin menjawab pertanyaan untuk yang bagian 4. Mungkin ntar bisa dilanjutin oleh teman saya Hazrat Arido. Untuk apa yang bisa dilakukan bisa dibagi berdasarkan skenarionya mungkin ya. Yang untuk SSP 1 bisa dilakukan dengan reboisasi dan aforestasi. Itu dia memprioritaskan keberlanjutan karena emang dia skenario yang paling bagus, jadi nggak membutuhkan teknologi yang paling modern lah intinya gitu. Nah, tapi dengan langkah jatuhnya notabene lumayan langkah yang mudah, penanaman pohon gitu misalnya di daerah yang sebelumnya bukan hutan gitu, itu bisa membantu meningkatkan penyerapan CO2 ke dalam tanah. Lalu untuk yang skenario kedua, penerapan praktik pertanian regeneratif di website-nya sebenarnya atau menurut simulasi CMIP 6 ini sangat dianjurkan. Teknik seperti pengolahan tanah minimal, rotasi tanaman, dan agroforestry atau memadukan pohon dan tanaman dalam sistem pertanian juga dapat meningkatkan karbon tanah dan mengurangi pelepasan CO2 ke atmosfer. Lalu yang ketiga, itu ada namanya penggunaan biokar. Biokar itu merupakan karbon yang stabil yang dibuat dari biomasa melalui proses namanya pirolisis atau pembakaran suhu rendah tanpa menggunakan oksigen.
Ini bisa menjadi strategi penyimpanan karbon tanah yang diakui di dalam CMIP 6 juga. Oke, bisa lanjut, Dok. Kemudian untuk solusi pada skenario selanjutnya adalah penggunaan manajemen lahan basah. Jadi pemeliharaan dan restorasi lahan basah untuk menyimpan karbon dalam kondisi anaerobik sehingga menghambat dekomposisi. Kemudian untuk skenario SSP 5 sampai 8,5 dapat digunakan teknologi seperti direct air capture untuk menyerap CO2 langsung dari atmosfer dan menyimpannya di dalam tanah. Apakah sudah menjawab? Cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin kenalin, nama saya Amira Hardini dengan NIM 130230085. Di sini saya mau menanyakan untuk bagian 5. Dilaporkan terdapat proyeksi kenaikan permukaan air laut dalam 2000 tahun ke depan yang bisa dibilang terlalu spekulatif. Boleh lebih dijelaskan nggak ya ini dari mana spekulatif ini? Terus lalu apakah proyeksi jangka waktu ekstrim seperti ini itu relevan untuk mengambil keputusan? Halo, sore masuk nggak? Masuk. Oke, jadi dari dokumen ini mereka itu ngambil spekulasi itu berdasarkan tren emisi dari industri, dari perilaku manusia, dari kebijakan pemerintah yang ada juga, dan itu mereka coba kalkulasiin lah emisinya bagaimana dan dampaknya ke, kalau dalam bagian ini, ke laut ya, dan pemanasan suhu global. Dan lebih detailnya lagi gimana cara mereka ngitung dampak pemanasan global terhadap kenaikan permukaan air laut tuh, mereka ngelihat tren juga dari bagaimana sih di masa lalu, di beberapa ribu sampai berapa juta tahun lalu tuh perbedaan temperatur dan perbedaan permukaan air lautnya dibandingkan dengan masa sekarang juga gitu. Dan apakah relevan untuk 2000 yang spekulasi 2000 tahun, sebenarnya kalau menurut saya sendiri sebenarnya nggak terlalu relevan ya mungkin ya, karena terlalu jauh sebenarnya. Dan lebih baik sebenarnya buat kebijakan sekarang berfokusnya ke spekulasi yang mungkin 50 sampai 100 tahun ke depan aja. Gitu sih paling. Terima kasih atas jawabannya. Loh, permisi, suara gue kedengaran nggak ya? Aman, Dip. Masuk. Ada. Kenalin, saya Divo Asmoro dengan NIM 131211160 mau bertanya mengenai yang tadi bagian 5. Itu kan tadi ada disebut nih tentang ke peningkatan keasaman yang akan meningkat di kedepannya gitu. Nah, saya penasaran kenapa tingkat keasaman dari air laut ini bisa terjadi gitu. Apakah ada faktor dari emisi gas rumah kaca yang sekarang terhadap peningkatan keasaman dari air laut tersebut gitu. Mungkin itu aja. Oke, izin menjawab. Saya Angger Pangestu dengan NIM 1312166. Iya, membuat laut semakin asam. Karena apa? Karena emisi CO2 yang tinggi kan nanti CO2-nya lebih banyak ya, terlalu tidak dari dalam laut. Nah, CO2 ini nanti akan bereaksi dengan H2O, nanti hasilnya jadi asam karbonat gitu. Nah, yang kita tahu asam karbonat itu nanti akan terurai di laut. Jadi nanti ada ion H+ yang terurai. Nah, ion H+ ini nanti akan menurunkan pH di lautan. Nah, makanya itu penurunan pH ini akan membuat laut semakin asam kayak gitu. Nah, pengaruhnya terhadap lautan sekarang itu rantai makanan laut itu akan terganggu karena keasaman air laut. Karena yang kita tahu ikan-ikan juga kalau semakin asam kan semakin nggak baik juga kan. Kayak gitu sih paling. Terima kasih. Oke, aman ya.
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, dicukupkan aja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih sekian dari kelompok 2. Ya, boleh leave ya guys. Thank you. Oke, Terima kasih.